Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Ulfatur Sholika, nomor induk mahasiswa 858848156. Saya dari Universitas Terbuka Malang, Pokjar Nganjuk Mastrip. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal penilaian tindakan kelas yang berjudul penerapan metode problem based learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 5 SD Negeri 2 Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian. Dalam latar belakang memuat 5 poin. Yang pertama, kondisi ideal, di mana kondisi ideal ini siswa diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya ketika mengerjakan soal-soal matematika. Poin yang kedua, kondisi saat ini. Yang pertama, banyak anak tidak menyukai pelajaran matematika. Kedua, matematika dianggap sulit dan rumit. Yang ketiga, pemilihan metode kurang relevan. Keempat, kurangnya motivasi belajar. Poin selanjutnya ada kesenjangan gap. Kesenjangan gap di sini salah satu rendahnya kemampuan pemecahan masalah dalam matematika adalah pemilihan metode yang kurang memberikan pemberdayaan dari kompetensi siswa dan karakteristik bidang matematika. Poin selanjutnya, penyebab masalah. Kondisi tersebut apabila dibiarkan akan berdampak negatif. Salah satunya pembelajaran dalam mata pelajaran matematika akan kurang optimal dan mempengaruhi nilai akhir. Poin terakhir, pemecahan masalah. Dari kondisi tersebut, guru mencoba menggunakan metode PBL, Problem Based Learning, untuk mengatasi permasalahan tersebut. Rumusan masalah. Pada rumusan masalah, poin pertama, apakah penerapan metode Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam matematika siswa kelas 5 SD Negeri 2 Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Problem Based Learning yang efisien untuk meningkatkan pemecahan masalah matematika siswa kelas 5 SD Negeri 2 Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, tujuannya adalah untuk menemukan apakah penerapan metode Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam matematika siswa kelas 5 SD Negeri 2 Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan metode Problem Based Learning secara efisien dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika kelas 5 SD Negeri 2 Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, dan manfaat penelitian. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama, membantu penulis memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta sebagai sarana untuk menampilkan pembaruan pembelajaran. Yang ketiga, kesalahan dalam proses pembelajaran akan cepat dapat dianalisis dan diperbaiki sehingga dapat dijadikan acuan untuk pedoman dalam proses pembelajaran selanjutnya. Yang keempat, guru menjadikan metode Problem Based Learning sebagai tindakan untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah matematika. Yang kelima, mempunyai kesempatan besar untuk berubah secara komprehensif dan menyeluruh. Yang keenam, melatih siswa untuk lebih berminat dalam belajar matematika dalam memecahkan masalah sehingga akan tercapai hasil belajar yang maksimal. Selanjutnya, bab 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian teori, kerangka pemikiran, penelitian yang relevan, dan hipotesis tindakan. Yang pertama, kajian teori. Pada kajian teori, poin pertama, Problem Based Learning adalah suatu metode instruksional yang menantang siswa agar belajar untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mencari solusi dan pemecahannya. Yang kedua, Problem Based Learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar
untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah serta memperoleh pengetahuan konsep yang esensial. Yang ketiga, menurut pendapat Kolb tahun 1976, pembelajaran akan efektif apabila dimulai pengalaman dengan yang konkret, pertanyaan, pengalaman, formulasi, serta penyusunan konsep tentang permasalahan yang mereka ciptakan sendiri merupakan dasar pembelajaran. Aspek penting dalam problem-based learning adalah bahwa pembelajaran dimulai dengan permasalahan dan permasalahan akan menentukan arah pembelajaran kelompok. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Menurut Kolb, pembelajaran akan efektif apabila dimulai dengan pengalaman yang konkret, pertanyaan, pengalaman formulasi, serta penyusunan konsep tentang permasalahan yang mereka ciptakan sendiri merupakan dasar pembelajaran. Kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir ini, kemampuan memecahkan masalah matematika merupakan usaha kegiatan yang dicapai siswa dalam periode tertentu dari belajar mata pelajaran matematika. Matematika merupakan usaha kegiatan yang dicapai siswa dalam periode tertentu dari belajar mata pelajaran matematika. Matematika sering dianggap sebagai mata pelajaran yang menakutkan yang tidak disenangi oleh sebagian besar siswa, sehingga kemampuan memecahkan masalah matematika cenderung rendah. Oleh karena itu, dicarikan suatu upaya meningkatkan cara memecahkan masalah dengan mudah dan optimal. Suatu upaya yang dilakukan guru adalah melalui metode problem-based learning. Hipotesis. Dalam hipotesis memuat berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti dapat mengajukan hipotesis tindakan bahwa penerapan problem-based learning dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 5 SD Negeri 2 Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Kemudian pada bab 3, di sini memuat lokasi penelitian, waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis, instrumen penelitian, prosedur, subjek peneliti. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau classroom action research yang dilakukan dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di SD Negeri 2 Katerban, Kabupaten Nganjuk, dan penelitian ini dilakukan pada waktu bulan September hingga November. Poin ketiga, prosedur penelitian. Prosedur yang pertama, perencanaan. Di sini menyusun soal-soal cerita atau pemecahan masalah untuk tugas kelas. Yang kedua, pelaksanaan. Penyampaian materi, operasi dan pembagian pemecahan masalah. Yang C, poin C, observasi. Observasi yang dilakukan meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, refleksi, meneliti, menganalisis, dan mendiskusikan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, di sini penulis memakai tiga langkah. Yang pertama, wawancara. Wawancara tujuannya adalah untuk mengetahui tanggapan siswa dan guru terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan metode PBL. Yang kedua, observasi, untuk mengetahui keaktifan siswa dan guru selama proses pembelajaran. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar observasi. Yang ketiga, metode tes. Metode tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa. Bentuk tes yang digunakan adalah 5 soal pemecahan masalah setiap siklus. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian tindakan kelas, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Instrumen penilaian.
Yang pertama, instrumen tes adalah alat untuk memperoleh data hasil belajar yang telah diberikan kepada siswa. Yang kedua, lembar observasi adalah lembar pengamatan yang harus diisi observer. Lembar observasi berisi tentang aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang salah, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dalam presentasi yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.